Namaku Adnan. Aku adalah seorang penyiar channel horor di sebuah stasiun radio yang saat ini sedang digemari para remaja. Dan aku sudah bekerja selama 3 tahun sebagai penyiar radio. Aku memiliki suara yang berat dan sangat indah untuk didengar. Paling tidak, begitulah kata para fansku. Mereka menyukaiku hanya karena suara, bukan karena wajah. Tapi tak apa, karena pekerjaanku memang menjual suara. Dan malam ini adalah jadwal siaran radioku. Iya, aku memulai suara radio di jam 9 malam dan akan berakhir di jam 10. Dan seperti biasanya, para pendengar setiaku sudah tidak sabar dan membanjiri komen di akun Instagram milikku. Halo, kembali lagi bersama gua Adnan. Kali ini gua bakal menceritakan kisah horor tentang seorang gadis yang bunuh diri karena ditinggal nikah oleh pacarnya. Begitulah kira-kira. Dengan lancar, aku menceritakan kisah tersebut. Sebagian kisah yang kuceritakan adalah pengalaman yang dikirim oleh para pendengar, dan sisanya adalah hayalanku saja. Lagi pula, para pendengar juga tidak peduli itu kisah nyata ataupun sekedar fiksi. Yang terpenting bagi mereka adalah menikmati setiap detail cerita yang kusampaikan. Nah, itu tadi cerita yang dikirim oleh akun bernama Melati Handoko yang bertempat di alamat Jalan Purnama. Ujarku. Aku kemudian menarik nafas sebentar lalu melanjutkan kalimatku. Terima kasih untuk Melati karena sudah berbagi pengalaman dengan kami di Adnan Radio. Gua berharap para pendengar menikmati semua cerita yang hari ini gua sampaikan. Dan ingat, dimanapun kalian berada, mereka akan selalu ada di samping kalian. Tutupku. Setelah aku menutup siaranku, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari luar studio. Bram, panggilku, memanggil rekan kerja yang saat ini sedang bertugas denganku. Namun, tidak ada sahutan dari luar sana. Aku kemudian melepas headset yang tertempel di telinga lalu berjalan keluar untuk mengecek apa yang terjadi. Dan setelah aku keluar dari studio, aku sama sekali tidak melihat apapun dan siapapun selain aku sendiri. Kemana perginya Bram? Gumamku pelan. Sampai tiba-tiba, "Nan, ngapain kamu?" Aku tersentak kaget ketika Bram menepuk pundakku dari arah belakang. "Sialan, lu setan atau apa? Datang-datang main ngagetin aja. Mana nggak ada derap langkah kaki sama sekali lagi." Umpatku kesal pada Bram karena kaget, dan hampir-hampir saja aku berteriak. "Lu kali yang lamun," jawab Bram. "Lu ngapain lamun di luar? Siaran udah selesai." Bram membuka pintu studio, kemudian masuk ke dalam.
Aku mengekor di belakang Bram, lalu duduk kembali di kursiku dan memasang earphone-ku. Terlihat Bram mengutak-atik PC di hadapannya. Sepertinya ia membuka sebuah pesan masuk di email. Terlihat raut wajahnya yang sangat serius ketika membaca pesan masuk itu. Dan karena penasaran, aku mencoba mendekat dan melihat apa yang dibaca oleh Bram. Email dari siapa? Tanyaku pada Bram yang masih asik membaca setiap paragraf yang ditulis di email tersebut. Menarik nih, gumam Bram pelan, dan saking pelannya, aku bahkan tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan tadi. Apaan sih? Lu buat gue penasaran aja. Lantas, aku mengarahkan layar PC Bram ke arahku, kemudian membaca setiap paragrafnya dengan sangat teliti. Ternyata, itu adalah sebuah cerita horor yang dikirimkan oleh seseorang dari email. Dan ceritanya sangat menarik. Menarik juga cerita yang dikirimkan oleh seseorang di email ini. Gumamku pelan. Kebetulan jam siaranku masih setengah jam lagi. Aku lantas berpikir untuk menceritakan saja apa yang dikirimkan oleh orang tersebut. Gua ngerasa pernah mendengar cerita ini deh. Tapi di mana ya? Bram menggaruk kepalanya yang tidak gatal, berusaha mengingat sesuatu. Dan tidak lama berselang setelah kami mengobrol tentang email tersebut, aku dan Bram memutuskan untuk menceritakan saja email yang ditulis oleh akun yang bernama Mira. Aku yakin para pendengar setiaku akan menyukai cerita ini. Halo guys, gue bakal menceritakan satu cerita lagi yang akan membuat kalian bergidik ngeri. Gue yang baca ceritanya saja merasa takut dan gusar. Baiklah, gua nggak akan biarin diri gua ketakutan sendiri. Yuk, kita dengerin bareng-bareng. Dan jangan pernah kalian tinggalkan channel ini sedetik pun, jika kalian tidak ingin diganggu oleh sosok yang akan gue ceritain sekarang. Celotehku panjang lebar. Aku kemudian mulai menceritakan sedikit demi sedikit paragraf di email tersebut secara detail. Dan 5 paragraf berlalu tanpa ada gangguan sedikit pun. Kalian tahulah, jika kita menceritakan tentang mereka yang tidak terlihat, maka mereka akan mendekat dan penasaran. Seorang gadis bernama Mira. Dia tinggal di sebuah kamar kos yang terletak di sebuah komplek kumuh. Mira bekerja sebagai SPG di salah satu mal di daerah Jakarta Timur. Malam itu, karena Mira belum juga mencapai target, ia memutuskan untuk berada di mal sedikit lebih lama dari jam kerjanya. Dan ketika sudah merasa cukup lelah, Mira kemudian memutuskan untuk pulang. Namun, karena sudah larut malam, Mira kesulitan untuk mendapat angkutan umum. Jadi gadis itu putuskan untuk berjalan kaki saja melewati gang-gang sempit karena ingin mengambil jalan pintas agar tidak terlalu jauh sampai ke kos. Di tengah perjalanan, Mira merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Dan ketika ia menengok ke arah belakang, benar saja, ada 2 preman yang mengikuti langkah kakinya. Dan karena ketakutan, Mira berusaha lari sekuat mungkin. Gadis itu berteriak meminta tolong, namun apa daya,
Karena sudah terlalu larut, maka tidak ada satu orang pun yang keluar saat mendengar suara teriakan dari Mira. Hingga akhirnya Mira berlari ke salah satu gang buntu. Dua preman yang mengikuti tersenyum menjijikan ke arah Mira yang ketakutan. Apa mau kalian? Teriak Mira gemetar ketakutan. Jangan marah gadis cantik. Kalau marah kamu semakin cantik dan terlihat seksi, ucap salah satu dari mereka, yang tentu saja membuat Mira semakin gemetar dan menangis kencang. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Iya, Mira diperkosa secara brutal hingga dia kehilangan nyawanya. Baiklah, gue skip aja kali ya tentang bagaimana cara Mira meninggal dengan cara yang tragis. Gak tega sih gue mau ceritain ini ke kalian, ujarku. Aku memijat pangkal hidungku yang terasa sakit karena membayangkan apa yang terjadi pada Mira saat itu. Aku yang hanya membaca ceritanya saja bergidik ngeri, apalagi Mira sebagai korbannya. Singkat cerita, tepat jam 10 malam, aku menghentikan siaran langsung di channel radio. Aku merenggangkan tangan, dan terlihat Bram sudah membereskan berkas dan memasukkannya ke dalam map merah. Kret, kret. Apaan tuh? Pekik Bram ketika melihat kursi yang ada di sampingku bergoyang dengan sendirinya. Lu jangan main-mainan, ini udah malam, tuduhnya padaku yang juga kaget. Gila lu, gua nggak ngapa-ngapain Sun. Kalimatku terhenti ketika melihat daun pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lalu tiba-tiba pintu terbanting dengan kerasnya. Bram yang memang penakut kemudian langsung berlari ke arahku dan sembunyi di belakangku. Walaupun kami penyiar cerita horor, bukan berarti kami akan berani dengan hal yang seperti ini. Aku dan Bram kemudian saling pandang. Kami mendengar jelas suara tangisan seorang perempuan dari headset dan mikrofon. Dan dengan takut-takut, aku kemudian mengambil headset lalu memakainya. Hai, aku Mira. Hihihi. Anjir, pekiku lalu melemparkan headset ke sembarang arah saat mendengar suara cekikikan perempuan yang terkadang berubah menjadi suara tangis yang memilukan. Hai, aku Mira. Hihihi. Kalimat itu terdengar berulang-ulang kali, yang tentu saja membuat Bram langsung mencabut semua saklar yang terhubung ke PC. Namun, setelah semua saklar tercabut, layar PC tiba-tiba menyala dan berwarna biru. Aku pun lalu mendekat dan berusaha mencari cara agar layar itu mati. Setan! Aku berteriak hingga terjungkal ke belakang, ketika layar yang semula berwarna biru tiba-tiba menampilkan wajah perempuan dengan mata merah menyala dan bibir yang sobek hingga ke telinga. Aku pun berusaha keluar dari ruangan dengan cara merangkak, berusaha menggapai pintu, karena tubuhku terasa sudah lemas dan tak sanggup untuk berdiri.
Dan kalian tahu, ketika setengah tubuhku sudah berada di luar ruangan, seorang wanita bergaun putih dan darah yang mengalir dari kakinya telah berdiri tepat di depan wajahku. Lantas, Bram? Entahlah, aku tidak tahu si brengsek itu lari kemana. Tega-teganya ia pergi meninggalkanku yang sudah hampir pingsan ini. Atau lebih tepatnya pura-pura pingsan. Aku sedikit membuka mataku untuk melihat keadaan di luar. Dan ketika aku membuka mata, sosok wanita di hadapanku tadi berjalan masuk perlahan ke dalam ruangan. Dan terdengar dari mulutnya, ia berkata, Aku Mira, aku Mira, aku Mira. Berulang-ulang kali ia mengatakan hal itu. Dan karena tidak tahan lagi, aku pun berlari dan berteriak sekencang mungkin diiringi dengan suara tawa cekikikan yang mengerikan. Hantu sialan itu sepertinya menertawaiku yang lari terbirit-birit karena ketakutan. Sialan, sialan, umpatku tidak karuan. Masa bodoh dengan semua yang terjadi. Yang terpenting aku bisa keluar dari gedung ini dengan segera. Namun sialnya, lift di depanku tidak mau terbuka. Sedangkan suara tawa cekikikan hantu wanita itu terus saja terdengar dan bahkan suaranya seperti mendekat. Dan daripada berhadapan dengan sosoknya lagi, lebih baik aku pergi dengan menuruni tangga darurat. Dan beruntungnya, kantor siaran radio terletak di lantai 4. Dan ketika aku sedang berlari di tangga, tanpa sengaja aku melihat Bram tengah duduk di salah satu anak tangga. Bro, gue pikir lo udah balik ninggalin gue sendirian, ucapku sambil duduk di anak tangga berjarak 5 anak tangga dari Bram yang berada di bawahku. Gila, gua baru kali ini ngalamin kejadian begini, kutuku. Namun, Bram hanya terdiam. Ia tak menyahutiku sama sekali. Padahal, biasanya ia yang paling bawel terhadapku. Sampai tiba-tiba terdengar ponselku berbunyi. Aku pun meraih ponselku dan terlihat pesan masuk di sana. Setelah ku buka, pesan tersebut ternyata berasal dari nomor Bram. Sorry bro, gua kabur duluan tadi. Lo udah aman kan? Udah sampai rumah kan? Sontak, seketika tanganku bergetar. Aku menelan ludah. Bram mengirim pesan bahwa dirinya sudah berada di rumah. Lalu siapa yang di depanku saat ini? Dan ketika aku sibuk menatap layar handphoneku, sosok Bram di depanku tiba-tiba menoleh ke arahku. Sosok tersebut menoleh padaku dengan mulut yang tertawa lebar dan mengeluarkan cairan hitam yang begitu bau. Bola matanya hilang dan hanya meninggalkan roba mata yang dipenuhi dengan belatung. Aneh, baru kali ini setelah 3 tahun, aku mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar. Dan dengan bercucuran keringat, akhirnya aku bisa keluar dari gedung itu. Dan tentu saja langsung kabur ke jalan raya dan menyetop sebuah taksi.
Sedangkan motorku aku tinggalkan di area parkir. Pikirku besok saja diambil, daripada harus mengambil motor dan tiba-tiba hantu Mira muncul lagi. Setelah taksi yang kutumpangi tancap gas, aku menoleh ke arah gedung. Terlihat sosok wanita yang kemungkinan itu adalah Mira, tengah berdiri di ambang pintu sembari melambaikan tangannya padaku. "Pak, buruan kabur, Pak," perintahku pada si sopir taksi. Begitulah. Itu adalah cerita yang sangat menyeramkan, yang tentu saja sangat sulit aku lupakan selama hidupku.